Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kita bersama-sama Jum Sema Adonai. Kita akan mengadakan renungan pagi bersama, unity bersama-sama dengan kita semua. Itu berarti kita benar-benar kita mau in tune ya, mau bersekutu, mau mendekati diri, mau melekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini satu tema yang akan diangkat oleh Bapak Daniel Krisno adalah A Life Fruitfulness. Nah, temanya bagus banget ini. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi di tempat masing-masing. Ini pujiannya berkata, Tuhan memilikiku. Kau menari
sempurna dan ku berjanji setia padamu sepanjang hidupku untukmu. Untukmu, oh, untukmu. Amin, amin. Wow, luar biasa pujiannya yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, siapkan hati. Pak Daniel akan membawakan kita renungan ya, dan Pak Daniel juga yang akan memimpin doa firman. Kepada Pak Daniel dipersilakan. Sebentar ya. Ya, silakan Pak. Salam saudaraku, semuanya dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini, kita boleh berjumpa kembali di hadirat Tuhan. Kita di satu ruangan yang Tuhan berikan bagi kita melalui wadah Sema Adonai, cahaya firman ini, untuk kita menghadap Tuhan, untuk kita belajar akan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Biarlah hari ini kita percaya kita boleh dengan excited, hati yang rindu, dan sungguh-sungguh kita mau untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapakku, kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menaikkan syukur kami karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena segala hal yang Tuhan boleh percayakan bagi kami sampai hari ini. Segala sesuatu yang boleh terjadi kami percaya, semua karena seizin Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pada hari ini kami menyerahkan hidup kami. Mari darah Yesus menguduskan kami, dan kami dilayakkan untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, kuduskan hamba-Mu, dan kami semua diberikan telinga seorang murid yang dipertajam, dan kami mengerti akan apa yang menjadi maksud dan kerinduan hati Tuhan. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu yang saya berikan tema A Life of Fruitfulness. Saudara, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa supaya hidup kita itu adalah kehidupan yang berbuah. Ada ayat yang menyatakan bahwa supaya kita itu setelah percaya kepada Yesus kita bertobat, maka Tuhan mau kita menghasilkan buah pertobatan. Dan hal yang lainnya Tuhan juga mau supaya kita meningkatkan, semakin kita ini dewasa rohani, semakin kita lebih dalam lagi pengenalan kita akan Tuhan, maka yang Tuhan mau supaya kita itu memiliki buah roh
di dalam hidup kita. Di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan ada penguasaan diri. Itulah yang dimaksud dalam buah roh. Maka dalam hidup kita harus menghasilkan buah. Bahkan firman Allah sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, pada waktu dia bilang bahwa bukan kita yang memilih, tapi Tuhan itu yang memilih kita, yang memanggil kita. Dan Tuhan mau supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan supaya buahmu itu tetap. Tuhan itu tidak mau, saudaraku, kita itu dari yang mengasihi Tuhan, tiba-tiba kita nggak mengasihi Tuhan, Tuhan nggak mau. Dari kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, percaya dan bertobat, Tuhan nggak mau kita mengakhirinya dengan daging yang tiba-tiba kita mundur dan meninggalkan Tuhan. Itu Tuhan sangat tidak mau. Oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar dari sebuah cerita yang Tuhan Yesus berikan pada waktu itu. Dalam Injil Lukas pasal 13, yaitu tentang pohon ara. Ya, slide berikutnya. Pohon ara ini kalau kita boleh pelajari, ya terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ke Israel, ya pasti akan sangat jelas. Pohon ara pada hakikatnya adalah pohon liar yang tidak sengaja ditanam. Dan buahnya ini pada waktu itu ya bukan merupakan buah khusus yang disajikan atau dimakan seperti buah lainnya, seperti buah anggur, buah apel, buah delima. Tetapi buah ara ini merupakan tanaman yang tidak dipandang sebetulnya oleh orang-orang yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Tetapi karena ini merupakan bagian dalam kisah di dalam sejarah Tuhan Yesus ketika di dunia, maka akhirnya pohon ara ini menjadi pohon yang favorit bagi orang-orang yang berkunjung ke Israel dan sekitarnya, maka menjadi oleh-oleh. Akhirnya kalau zaman sekarang pohon ara menjadi pohon yang disukai. Tetapi pada hakikatnya adalah dia tumbuh di pinggir-pinggir jalan atau ya pokoknya tidak sengaja ditanam. Karena pohon ara ini bisa tumbuh menjadi besar seperti pohon-pohon lainnya. Tingginya bisa mencapai 15 meter. Ya, bahkan batangnya juga bisa mencapai besar, bisa sampai 0,6 cm. Dan akarnya merambat panjang sekali. Sehingga di mana ada pohon ara maka bisa merusak tanaman yang lain yang ada di bawahnya istilahnya. Karena akar-akarnya ini. Nah saudaraku, dalam kisah pohon ara ini, kita akan membaca dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, slide berikutnya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebetulnya siapa sih pohon ara ini? Pohon ara itu sebetulnya kita. Yang di luar apa yang sebetulnya Tuhan sudah rencanakan. Orang Israel adalah pilihan Tuhan, yang dikasih Tuhan, yang disebut sebagai biji mata Tuhan, yang disebut sebagai harta kesayangan Tuhan, yang disebut sebagai milik pusaka Allah. Dan satu-satunya yang Tuhan pilih di dunia ini. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab Roma ya saudaraku, maka bahwa orang di luar orang Israel akhirnya menerima kabar baik, mendapatkan anugerah, karena dari keras hati orang Israel yang menolak tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Akhirnya bangsa-bangsa lain menerima keselamatan itu. Maka saudaraku, perlu digarisbawahi sebagai renungan kita pada pagi hari ini, maka sebetulnya kita di luar bangsa Israel. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh melawan Tuhan, sok kuat, sok pinter, meremehkan Tuhan, merendahkan Tuhan, dan sebagainya. Ketahuilah, dalam sekejap Tuhan bisa buat segala sesuatu bisa menjadi seperti debu, atau seperti rumput, atau seperti bunga, kata firman Tuhan. Pagi mekar, sore bisa menjadi layu. Bahkan seperti ilalang, kalau ditiup angin bunganya, maka akan hilang. Saudaraku, hari ini saya mengajak kita kembali mengingat bahwa dalam hidup kita ini, semua karena kemurahan Tuhan. Firman Allah mengatakan kemurahan Tuhan yang membuat kita menjadi besar. Jadi sekali lagi, jangan kita lupakan dari yang sesungguhnya. Maka saya rindu di tahun 2025 ini kita menjadi orang yang benar-benar berbeda. Semakin kita ini mencari Tuhan, semakin kita ini mengejar untuk kita melekat dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak bisa dekat Tuhan, bisa-bisa kita hanyut oleh dunia yang menyesatkan. Saudara, berapa banyak sekarang ini negara-negara mengerikan. Misalkan contoh kisah perzinahan merajalela di mana-mana. Manusia dijadikan seperti ayam. Saya dengar berita
usia yang sebetulnya belum layak. Sekarang ini ada teknologi bahwa mereka disuntik supaya anak kecil bisa menjadi seperti anak yang sudah akil balik. Sekarang kecanggihan dunia mengubahkan semuanya. Maka yang namanya peraturan LGBT itu dipaksakan dan diterapkan supaya dunia mengakuinya. Belum yang lainnya lagi, masih banyak. Kita lihat negara satu dengan negara lain semakin memanas. Mereka merasa kuat, merasa paling kuat, dan sebagainya. Kalau ini misalkan tidak ada anak Tuhan yang berdoa, maka dunia bisa benar-benar menjadi sangat panas. Dan akhirnya perang dunia ketiga bisa terjadi. Saudara, maka hari ini saya berharap kita kembali mengingat ada satu pohon ara yang tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah taman kebun anggur. Slide berikutnya ada suatu gambar. Nah, saudaraku, kalau kita melihat dari gambar ini sebagai gambaran kita, petani itu sebetulnya tujuannya untuk menanam kebun anggur dan dia bisa panen buah anggur. Dan memang pada waktu itu tumbuhlah pohon ara. Tapi tuannya senang pada awalnya. Karena pohon ara ini kalau saudara membaca bisa dipakai untuk berteduh, ya, untuk istirahat dari pekerjaan yang ada. Tetapi kalau secara real, pohon ara ada di tengah-tengah buah kebun anggur ini sangat merugikan. Karena apa? Pohon anggur itu harus cukup dengan nutrisi yang baik. Cukup dengan kena sinar matahari yang baik juga. Kalau pohon ara ini besar dan menjadi rimbun dan menutupi dari sinar matahari, maka bisa membuat anggur tidak bisa berbuah dengan baik. Dan akar-akar daripada pohon ara ini bisa merusak, istilahnya bisa mencuri nutrisi yang ada di tanah itu, sehingga pohon anggurnya juga bisa nggak normal. Maka pada waktu tuannya ini melihat pohon ara ini sudah tumbuh 3 tahun. Dan dia mau supaya ada buah yang akan dimakannya. Tetapi dia lihat kok tidak pernah menemukan, kok tidak berbuah. Maka dia punya inisiatif meminta kepada anak buahnya supaya dia ditebang. Buat apa? Percuma dia hidup di sekitar perkebunan anggur kalau tidak menghasilkan buah. Saudara, slide berikutnya, semua yang terbaik dan Tuhan akan memberikan itu dengan sukacita. Di dunia ini, saudara berdoa, saudara dijawab. Itu suatu kemurahan Tuhan bagi kita. Kita ditebus dari dosa kita. Kita dipulihkan dari keterpurukan kita. Bahkan mungkin setiap kali apa yang kita ingini terlaksana. Syukurlah bagi saudaraku yang sudah mengalami jawaban Tuhan. Sudah mengalami terobosan yang dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita nggak boleh menjadi orang yang sombong.
Tuhan gak mau kita hanya mengejar yang jasmani, tetapi dalam diri kita ini kosong, gak ada apa-apanya. Tuhan mau kita hadir di muka bumi menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak mau, Tuhan gak mau kita hidup ini untuk diri kita sendiri, semau kita sendiri, tidak. Kita harus sejalan dengan aturan main Tuhan kita. Karena kita ini tumbuh di tengah-tengah yang sebetulnya Tuhan itu tidak harapkan. Maka ketika kita ada di tengah-tengah kebun anggur, yang sebagai lambang bahwa kita bisa ada sukacita, kita bisa mengalami berkat Tuhan, kemanisan dalam hidup kita bisa tertawa, senyum, dan bahagia dalam dunia ini. Karena itu semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita oleh karena Tuhan kita yang mengasihi kita. Tapi ada masanya. Tuhan itu menuntut sebuah buah yang harus keluar dari diri kita. Hati Tuhan itu bahagia kalau kita juga bahagia. Slide berikutnya. Maka Tuhan itu mau kita ini menjadi orang ciptaan Tuhan yang berbahagia. Ayo, jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang membuat kita stres. Ya, apapun masalahmu, ayo jangan terus kita berkubangan dengan manusia lama kita. Harus berubah. Benahi pohon kehidupan kita ini. Jangan sampai kita ini menjadi pohon, walaupun lebat daunnya tapi nggak berbuah. Cuma ingat, pohon yang baik bukankah akan dilihat pada buahnya. Kalau kita merupakan pohon yang harus menghasilkan buah, tetapi tidak pernah menghasilkan buah, pada waktunya kita akan ditebang. Dan pada waktu itu bersyukur ada anak buah dari tuannya itu berkata, beri kesempatan 1 tahun lagi. Dia mau cangkul, dia mau beri pupuk. Siapa tahu berbuah. Saudara, kita sudah banyak dibekali oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita saling menguatkan seperti kita di Sema Adonai ini. Walaupun kita nggak pernah bertemu secara langsung, tapi kita bersyukur dengan adanya teknologi. Kita bisa saling sapa, saling mendoakan, saling peduli. Suatu bahagianya Tuhan. Padahal kita ada di benua mana, saudara ada di benua mana, tapi kita bisa bertemu di dalam suatu alat teknologi Zoom ini. Maka sebetulnya hati Tuhan itu bahagia. Kalau melihat anak-anaknya juga bahagia. Saudara, mari sekarang ini jangan kita memusingkan diri kita dengan hal yang aneh-aneh. Cukup kita ngikuti apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Pastilah kita akan menemukan kebahagiaan itu. Kalau hari-hari ini kita mungkin ada banyak masalah, mari tekuni di dalam Tuhan. Percaya di dalam Tuhan. Jangan bosan, jangan marah, jangan kecewa. Karena Tuhan mau kita ini pada waktunya menghasilkan buah.
Dan kita percaya Tuhan yang akan memberikannya itu. Kita sekarang ini ada di tengah-tengah zaman anugerah Tuhan. Selagi masih ada anugerahnya, mari jangan sia-siakan. Slide berikutnya. Tuhan akan tanam setiap kita di kebun anggur yang terbaik yang Tuhan punya. Bukankah Yesus pernah berkata bahwa Bapa adalah pengusaha kebun anggur itu? Yesus adalah pohon anggur itu. Dan Tuhan mau kita melekat kepadanya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan biarkan kita hidup ini tumbuh di tengah-tengah anugerah Tuhan. Tapi kita menjadi masalah. Kita harus menjadi to become history maker. But not troublemaker. Sekali lagi, kita ini harus menjadi pembuat sejarah. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan Bapa. Bukan di mana kita ada, di situ ada masalah. Tuhan gak mau kita menjadi troublemaker. Tapi bahkan way maker, way miracle. Karena Tuhan yang sudah memberikan kuasa otoritas bagi kita untuk kita menjadikan seorang yang bisa mencipta, miracle worker, pekerja mujizat, keajaiban, itu yang harus kita alami. Kalau dalam diri kita nggak pernah mengalami mujizat, nggak pernah mengalami kemurahan Tuhan, belum pernah terjadi terobosan, berarti ada something wrong dalam hidup kita yang perlu kita bereskan. Tuhan izinkan sekarang kita tumbuh di tengah-tengah pohon anggur, loh, saudara. Tapi jangan kita bangga. Nanti kalau kita ini membuat masalah, tiba-tiba Tuhan kita tidak suka, akan dipotong. Ngeri, saudara. Karena yang dipotong itu akan dicampakkan, dibakar. Maka kita patut bersyukur. Sekalipun mungkin kita hanya sebagai pohon ara. Slide berikutnya. Yang tumbuh besar di tengah-tengah kebun anggur. Tetapi kita menyukakan hati Tuhan kita. Mari lihat semakin hari semakin bertumbuh dewasa rohani dan menghasilkan buah. Slide berikutnya, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita menjadi masalah, seperti saya katakan. Ayo, jangan merasa puas dengan daging kita. Tapi biarlah kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginan. Kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, kalau kita nggak menghasilkan buah, kita akan ditebang, saudara. Maka saya harap slide berikutnya, setiap kita menerima blessing, kita menerima berkat, kita menerima jatah, anugerah yang seharusnya kita tidak bisa terima,
Dan dalam hidup kita ini tidak membawa kerugian besar bagi kerajaan Tuhan. Tapi justru kita ini semakin menjadi berkat. Mungkin kita tidak bisa melakukan pelayanan misi, tetapi percayalah, melalui doa kita, melalui kita punya harta benda, dana kita, bisa kita pakai untuk membiayai hamba-hambanya, gerejanya, pekerjaan Tuhan yang harus ditopang. Saudara, ada suatu kesaksian yang pernah saya lihat dan dengar. Ada seorang ibu, dia sedang sakit di rumah sakit. Dan sakitnya pasti cukup parah. Kalau tidak salah harus sampai menjalani operasi dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah tidak sadar hidupnya, tiba-tiba dia itu dijumpai oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia siuman, pada waktu dia sadar, dia berkata dan menyebut nama Yesus. Sampai susternya dan perawatnya bilang, ibu ini kenapa ngomong begitu? Karena dia jelas-jelas orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini dari Padang. Dan dia akhirnya saksikan pengalamannya kepada saudaranya, keluarganya. Tapi keluarganya menolaknya. Karena suatu keanehan bagi keluarga yang mendengar tentang berita nama Yesus. Tetapi ibu ini tahu. Sampai akhirnya dia rela cari pekerjaan sendiri, cari makan sendiri. Dia dengan rela hati. Karena apa? Dia sudah menemukan Yesus. Dia mendengar perkataan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Maka kuatlah imannya. Walaupun secara pengenalan akan Tuhan, dia belum tahu benar, belum mendalam. Tapi setidaknya dia sudah mendapat sentuhan dari kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan bisa melakukan banyak cara memang. Seperti yang saya ceritakan ini. Kalau gereja nggak berani, umat Tuhan tidak dapat mengerjakan. Pada waktunya, Roh Tuhan itu bekerja sendiri. Bahkan Tuhan hadir sendiri karena tahu ini masanya penyelamatan itu harus dimulai sebelum dia menjadi gelap. Saudara lihat cerita di negara Timur Tengah yang lain. Ada banyak tobatan yang tidak masuk akal. Walaupun di tengah-tengah tekanan. Saudara, mari bagi kita berkat yang Tuhan berikan, jatah anugerah yang sudah kita terima, biarlah tidak berlalu begitu saja. Kita bukan hanya menjadi pohon yang besar, tapi Tuhan mau. Ada sebuah kerinduan yang Tuhan mau. Kalau dalam bahasanya kata kasarnya, ada tuntutan yang Tuhan harus lihat di hidup kita. Yaitu supaya kita menghasilkan buah atau berbuah. Nah saudaraku, kalau kita ingat slide berikutnya, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 sampai 38 berkata, kamu tahu tentang segala sesuatu terjadi seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Slide berikutnya, dengan Roh Kudus dan
kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Slide berikutnya. Maka ada satu tindakan kebaikan yang mengundang orang untuk melakukan yang sama. Ayo, mulai kita belajar berdoa. Berkati lingkungan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara dimanapun, sambil berjalan, sambil kita melakukan aktivitas. Mulai berdoa, supaya terjadi perubahan, supaya melalui diri kita melihat yang ajaib. Ya, perlu Tuhan mau mendengar seruan umatnya, iman anak-anaknya. Saudara, kalau kita tidak peduli terhadap apa yang ada di bangsa kita, tempat di mana kita tinggal masing-masing sekarang ini, jangan kaget kalau tiba-tiba terjadi suatu hal yang tidak baik. Karena apa? Iblis ini terus bekerja supaya dia benar-benar menguasai dunia ini. Iblis terus bekerja supaya dunia ini semakin dikuasai oleh kegelapan. Nah, kalau kita nggak mau menjadi seorang pendoa, seorang yang menghadap Tuhan, bersyafaat, minta belas kasihan Tuhan, ya iblis akan bekerja terus. Yang akhirnya seakan-akan iblis menang dan menguasai. Sehingga masa gelap akan terjadi. Beberapa ribuan tahun yang lalu, kita ingat ketika masa setelah Nabi Maleaki, selama kurang lebih ada 400 tahun kalau tidak salah, disebut masa gelap, di mana setelah Nabi Maleaki, Tuhan tidak pernah mengutus nabinya. Tuhan tidak pernah berbicara kepada nabinya. Tuhan tidak pernah berkata-kata kepada umatnya. Dan masa itu disebut masa gelap. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ada cahaya dari surga. Ada nyanyian-bunyian dari surga. Yang pertama kali mendengar adalah para gembala. Berita tentang keselamatan, tentang juru selamat. Mari saudara lakukan tindakan yang terbaik di tengah-tengah kita, di kesempatan kita, supaya apa yang kita tabur itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Kindness bikin kindness. Kebaikan melahirkan kebaikan. Ayo lakukan apapun. Sekecil apapun mari kerjakan. Maka akan berdampak besar dan menyukakan hati Tuhan. Slide berikutnya, kita tidak menjadi pohon ara yang menjadi batu sandungan. Sekalipun kita ini pohon ara yang sangat berbeda dengan pohon anggur yang akan menghasilkan yang disukai oleh manusia. Tapi kalau kita berbuah, maka kita nggak akan jadi batu sandungan di tengah-tengah kebun anggur tersebut. Tapi kita akan jadi berkat. Akhirnya tuannya juga berteduh di bawah pohon ara, menikmati buah ara juga. Amin, saudaraku, mari kita menjadi pohon kehidupan, di mana hidup kita ini bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi penghalang, dan tidak sia-sia perjalanan hidup kita. Ada istilah ark,
atau Batra ARK dalam singkatan acts of random kindness. Jadi saudaraku, sebuah tindakan, slide berikutnya, sebuah tindakan sebab kebaikan kita, ya. Mari kita bertindak dalam kebaikan kita. Buat ada tindakan yang kita buat sesuatu yang baik. Buah roh itu mari kita nampakkan. Buah roh itu mari kita wujudkan. Sebab apa? Slide berikutnya, anugerahnya besar bagi kita. Yang seharusnya kita tidak layak, yang seharusnya ditebang, yang seharusnya Tuhan tidak mau, tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Bahkan di Alkitab yang lain mencatat, kita ini dicangkokkan dari pohon yang aslinya. Kalau kita nggak disetek atau dicangkok, maka kita nggak akan bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Bersyukur hidup kita karena anugerahnya, karena pengorbanannya di kayu salib. Keselamatan itu berlaku bagi seluruh dunia. Yang seharusnya kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Slide berikutnya, saudara, tadi tuannya berkata, kalau nggak ditebang, tetapi anak buahnya berkata, beri kesempatan 1 tahun lagi. Artinya waktunya sudah singkat. Kalau kita melihat sekarang ya saudaraku, cepat sekali pergantian waktu. Bahkan ada yang bilang di Katulistiwa yang ada di tubuh Katulistiwa yang ada di Kalimantan, itu sudah ibaratnya harusnya biasanya jarumnya itu di tengah atau jarumnya di angka berapa, itu sudah bergeser katanya. Berarti ada tambahan percepatan dalam putaran bumi ini. Jadi waktunya sudah singkat. Sebab Tuhan juga berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada yang tahan. Maka Tuhan tuh tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Sekali lagi kalau kita bukan karena anugerahnya, kita nggak akan mampu. Maka mari buat hidup kita ini. Sekalipun kita sebagai pohon ara, tapi menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan, memberkati Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Matius 24 ayat 32. Maka dalam pelajaran perumpamaan pohon ara yang pernah kita dengar, apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tetapi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 36 itu berbicara tentang kapan kedatangan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, karena Yesus sebagai pribadi manusia, dia menyatakan dia tidak tahu. Jangan sampai salah kita mengerti ini ya saudaraku. Ada banyak diprintirkan ayat ini atau disalahgunakan. Artinya, loh, kalau kau berkata Yesus Tuhan kok dia nggak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Oh, bukan itu maksudnya. Kalau saudara mempelajari ini, yang saya pahami adalah posisi Yesus pada waktu itu sebagai manusia. Maka yang tahu tentang kesudahan zaman hanyalah Bapa di surga. Karena tidak kepentingan Tuhan Yesus tentang memberitahu kapan berakhirnya dunia ini atau kedatangan yang kedua kali, tapi misi Yesus harus mati di kayu salib dan dia harus mengalahkan maut dan bangkit dalam kemuliaan. Dia sudah buktikan
Dia sudah kerjakan. Sekarang kita, slide berikutnya, jangan tunda kebaikan, jangan halangi sinar kebenaran Tuhan. Pilih untuk berbuah. Sekali lagi, kalau ada kesempatan pohon ara ini di tengah-tengah, di sekitar pohon anggur tadi, kita jangan menunda kebaikan. Buatlah ada buah yang muncul dari hidup kita. Kalau ada sinar matahari, kita juga bukan menjadi penghalang bagi kebun anggur itu. Tapi kita pilih untuk berbuah. Biarkan kebenaran firman-Nya, kebenaran Tuhan itu juga diketahui oleh orang yang belum mengenal Tuhan. Kebenaran firman Tuhan juga dialami oleh orang yang belum menerima anugerah Tuhan, yang masih di luar Tuhan. Slide berikutnya, ini sebuah kehormatan bagi kita di akhir zaman ini. Kalau kita bekerja untuk menghasilkan buah. Lukas 13 ayat 8-9, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Slide berikutnya, aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Slide berikutnya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Slide berikutnya, tahun depan adalah sebagai gambaran kesempatan untuk kita berbuah. Mari gunakan tahun ini buat kita menyenangkan hati Tuhan, buat kita menjadi berkat di sekitar kita, buat kita mengubahkan hati Tuhan. Kita tidak menerima murka Tuhan, kita tidak menerima penghukuman dari Tuhan, bahkan kita tidak menerima tuntutan dari roh jahat. Tapi tahun depan kita bisa melihat Tuhan senang, Tuhan bahagia, karena telah melihat anak-anaknya telah berubah. Amin, saudaraku. Mari kerjakan tahun ini dengan keajaiban supaya kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Pada waktunya Tuhan angkat kita jumpa dengan Dia selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih pada Daniel Rukrisno yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, memang betul ya, kita diwajibkan untuk berbuah, dan kalau enggak kita dituntut. Ya, kenapa kita hidup dalam dunia ini tidak menghasilkan buah? Nah, Bapak Ibu, renungkan kembali firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Daniel Rukrisno, dan saat ini kita mari satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu begitu mendorong kami ya Bapa, untuk kami bertanggung jawab kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tidak mau ya Bapa, jika Engkau datang nanti, Engkau tidak mendapatkan kami berbuah. Oleh sebab itu ya Bapa, kami butuh kasih karunia-Mu. Hiduplah bersama kami senantiasa ya Bapa, pegang kami, berkati kami, mampukan kami, agar kami dapat berbuah-buah. Buahnya tetap Tuhan, berbuah lebat yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam dunia ini sebagai tuan tanah, kami juga tidak menginginkan kalau pohon terkadang berbuah, terkadang tidak berbuah. Betapa senangnya kami Tuhan apabila pohon itu berbuah-buah. Dan Tuhan, Engkau juga berkata kepada kami sebagai anak-anak-Mu, betapa bahagianya Engkau ya Bapa, Engkau melihat kami hidup berbuah-buah. Mampukan kami ya Bapa.
Bapa, berkati Pak Daniel Krisno yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tambahkan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan. Pakai pelayanannya ya Bapa. Lindungi hamba-Mu ini Tuhan, sering pergi keluar kota Tuhan. Untuk pelayanan Tuhan. Tolong Bapa, pasukan malaikat-Mu menjaga hamba-Mu ini Tuhan. Yang melakukan traveling Tuhan untuk perjalanan jauh ke Bandung, ke Tangerang, dari Bekasi ke Tangerang Tuhan, pergi ke daerah-daerah terpencil Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu, istri dan anak-anaknya Tuhan, Engkau cukupi segala kebutuhan mereka. Kesehatan senantiasa menjadi milik mereka Tuhan, untuk dapat melayani Engkau. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami ucapkan syukur dan hormat kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pujian yang kedua ini kita akan nyanyikan di tempat masing-masing dengan pujian Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu, semua yang ku alami untuk kebaikanku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, Engkau menyertai hidupku. Semua yang ku alami untuk kebaikanku takkan terjadi tanpa seizin-Mu. Engkau beri jalan keluar bagiku. Semua terjadi di luar kehendakku, Engkau ubah jadi kebaikanku. Terima kasih Yesus buat camahan-Mu. Aku berubah sesuai kehendak-Mu. Ku takutkan hidup sebelumnya, karena ku tahu Engkau pegang kendali. Takkan terjadi tanpa seizin-Mu. Engkau beri jalan keluar bagiku. Semua terjadi di luar kehendakku, Engkau ubah jadi kebaikanku. Engkau ubah jadi kebaikanku. Takkan terjadi tanpa seizin-Mu. Engkau beri jalan keluar bagiku. Semua terjadi di luar kehendakku, Engkau ubah jadi kebaikanku. Kebaikanku, kebaikanku. Kebaikanku, kebaikanku. Engkau ubah jadi kebaikanku. Engkau ubah jadi kebaikanku.
Kita bersyukur ya, kita berterima kasih. Kita yakini bahwa Tuhan akan mengubah segalanya untuk kebaikan kita. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita masih ada pelajaran Alkitab hari Rabu. Dan besok hari Kamis kita renungan pagi kembali lagi bersama-sama dengan Jumsema Adonai. Sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Rukrisno. Dipersilakan Pak. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sekali lagi kita menghadap Tuhan, kita bawa kehidupan kita di hadapannya. Bapakku yang baik, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti di sepanjang kehidupan kami. Sehingga apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, itu digenapi di dalam kami. Sekali lagi Bapa, mari buat kehidupan kami di hari-hari ke depan, kehidupan kami, kehidupan yang menjadi berkat. Maka dalam kehidupan kami berbuah bagi kemuliaan nama Yesus. Berikan kami kesempatan untuk kami terima yang lebih lagi Tuhan, untuk kami dapat mengerjakan yang lebih lagi. Sebab itu kami perlu Engkau, sebab Engkau kekuatan kami, Engkaulah di atas segala-galanya. Tuhan, hari ini kami mengangkat tangan kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami. Mari kami yang terbatas ini, kami perlu kuasa-Mu, urapan-Mu, kehendak-Mu yang tidak terbatas terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya apa yang dari surga, yang dari Bapa itu turun melimpah-limpah atas hidup kita. Sebab kita tahu oleh karena darahnya kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditutukan, diperdamaikan dengan Bapa. Sehingga kita boleh menerima kasih karunia itu yang lebih lagi. Tuhan, penyertaan Roh Kudus atas kami, yang menjaga kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami, sehingga diluputkan kami dari mara bahaya, dari celaka, dari segala sesuatu si jahat. Maka yang bukan rencanamu batal dalam nama Yesus. Tapi kami terima apa yang dari Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu turun atas kami, menjamah kami. Sehingga di sepanjang kehidupan kami, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, kehidupan yang luar biasa. Sebab Roh-Mu menyertai kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kuasa-Mu turun dalam hidup kami. Jadi, sehingga sampai Engkau datang kali yang kedua, sampai Engkau membawa kami ke dalam kerajaan surga kekal selamanya. Kami terima berkat-Mu hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Daniel atas pelayanannya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa kita ketemu lagi di besok pagi untuk renungan pagi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.